kembali lagi di Jam Kids dengan kita Kak Juwita dan Kak Bester. Bagaimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Pasti baik dong Kak kabarnya ya. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang menarik lagi. Sebelum itu kita harus berdoa dulu. Berdoa. Iya, yang akan dipimpin oleh Kak Juwita. Oke. Sebelum kita berdoa, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat pertolongan-Mu bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh bertemu walaupun melalui online. Biarlah episode kami kali ini berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Hadirlah Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Wah, nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian. Lagu apa ya Kak? Yesus itulah satu-satunya. Woi, oke, musik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia apa Kak? Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi yuk Kak. Ya dari awal ya Kak. Yuk, lebih semangat ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Yeay. Jadi upah kita besar di surga Kak. Tentu dong Kak. Tapi syaratnya harus taat. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, kalian tahu nggak siapa yang akan cerita? Siapa ya? Siapa ya? Oke deh, biar kalian makin penasaran, biar kakak itu sendiri yang menyapa ya Kak. Hai kakak. Hai Kakak Juwita dan Kakak Bester. Hai juga buat adik-adik semuanya. Nah, adik-adik kita udah belajar mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita masuk kepada cerita yang baru. Hari ini Kakak Tasya akan menceritakan mengenai ujian. Wah, kalau misalnya kita dengar kata ujian, kita cenderung jadi gimana sih? Kita jadi cenderung jadi stres, kita jadi gelisah, kita jadi takut, ya enggak? Karena selama kakak sekolah dulu, ketika ada ujian, kakak Tasya cenderung merasa sampai nggak bisa tidur karena satu, ditekan oleh orang tua biasanya lebih cenderung bawel. Karena misalnya kita dari sore sampai malam dipaksa harus belajar ekstra. Benar nggak nih? Kalian pasti juga merasakan yang hal sama. Sampai akhirnya timbul pertanyaan, Kak Tasya, apa sih itu ujian dan kenapa kita perlu ujian? Ujian biasanya dilaksanakan di sekolah. Nah, ujian sekolah itu menjadi alat mengukur atau alat menilai apakah pengetahuan kita di sekolah bertambah atau tidak. Apakah kita selama proses pembelajaran sungguh-sungguh mengikutinya atau tidak. Nah, kenapa kita perlu ujian? Untuk mengetahui kalau misalnya kenaikan kelas, pasti diperlukan ujian untuk menjadi penilaian adik-adik layak naik kelas dan layak mendapatkan juara atau layak menjadi kebanggaan papa mama. Adik-adik, ternyata di dalam Alkitab ada loh yang ngebahas tentang ujian. Kita buka Alkitab kita sama-sama yang terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-14. Ini adalah ajaran Rasul Paulus. Demikian firman Tuhan. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Sekali lagi ya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah.
Rasul Paulus mengajarkan kepada adik-adik semuanya untuk menjadi orang yang tahan uji. Tadi kan di awal kakak bilang, ketika kita ujian cenderung kita merasa tertekan, cenderung kita stres, karena ujian itu ngebuat kita jiwa kita jadi keganggu selama 1 minggu, ya enggak? Benar. Tapi adik-adik ternyata ketika kita udah tahan uji, ketika kita selama proses pembelajaran kita benar-benar belajar, kita benar-benar mendengarkan apa yang guru katakan, bahkan kita mereview atau belajar ulang lagi di rumah, itu kita nggak akan ngerasa ujian itu jadi hal yang berat menurut kita. Itu perihal di sekolah. Ada juga loh ujian kita di rumah. Tentu di setiap rumah ada peraturan, ya nggak? Sama seperti ujian, pasti memiliki aturan. Peraturan di ujian, kita nggak boleh berbicara dengan teman di sebelah kita. Ketika ujian kita nggak boleh searching Google, atau di sekolah, ketika ujian sekolah kita cenderung lebih diem, lebih kaku karena ada batas waktu yang ditentukan. Sama hal seperti di rumah. Di rumah juga kita memiliki ujian. Misalnya, ketika adik kita mengganggu kita, apakah kita merasa lebih cepat marah, apakah kita justru lebih sabar menghadapi saudara kita? Itu adalah hal-hal kecil dari bagaimana kita dapat diuji. Misalnya dari uji kesabaran, bagaimana kita bisa diuji dari sikap kita sehari-hari. Nah, adik-adik, tadi Rasul Paulus bilang orang yang tahan uji akan mendapat upah. Kakak contohkan tadi di sekolah ketika kita ujian. Ketika adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh, kalian akan merasa enjoy ketika ujian itu berlangsung. Kalian merasa santai ketika ujian itu berlangsung. Dan upahnya apa? Upahnya ada 2. Kalau misalnya kalian belajar baik-baik, pasti kalian mendapatkan nilai yang bagus, kalian akan naik kelas. Tapi kalau kalian tidak belajar baik-baik, kalian akan mendapatkan nilai yang buruk. Kalau misalnya ingin mendapatkan upah yang baik, adik-adik harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya adik-adik menjadi kebanggaan orang tua, adik-adik menjadi lebih percaya diri di sekolah dan menjadi kesayangan guru-guru. Contohnya lagi, upah yang akan kita dapatkan ketika adik-adik ada di rumah. Adik-adik udah melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di rumah, adik-adik udah sayang kepada saudara-saudara, mematuhi apa yang orang tua kita katakan. Upah yang kita dapat apa? Orang tua kita jadi sayang kepada kita. Kita menjadi anak-anak kesayangan dari orang tua kita. Bahkan kita jadi contoh untuk saudara-saudara kita yang lain. Ini contoh-contoh kecil yang dapat kakak contohkan kepada kalian. Nanti di kehidupan kalian akan menemukan banyak pengalaman yang dimana kalian akan diuji kesabarannya, akan diuji ketekunannya, akan diuji dari segala hal. Jadi adik-adik semuanya, kakak Tasya harap kalian jadi adik-adik yang tahan uji, baik dari uji kalian teruji kesabarannya, diuji ketekunannya, bahkan diuji dari berbagai hal. Ini contoh-contoh kecil, tapi nanti di lain waktu kalian menemukan banyak lagi kesempatan pengalaman di mana kalian tuh diuji. Dan kakak percaya kalian setelah mendengarkan firman ini, kalian menjadi orang-orang yang tahan uji, sama seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-14. Demikian cerita kakak pada hari ini. Sampai bertemu di edisi Jam Kids lainnya bersama dengan kakak Tasya. See you! Oke, kita udah mendengarkan firman Tuhan tadi kan sama Kak Tasya. Adik-adik dengerin nggak dengan baik? Tadi dia bahas tentang apa Kak? Tadi Kak Tasya bahas mengenai ujian. Jadi seseorang yang lulus ujian akan mendapatkan upah yang besar, upah yang baik. Kalau dia serius ujiannya, contohnya nih kalau ujian di sekolah, kalau dia belajar dengan baik, Gak mencontek, selesai dengan baik, Hasilnya- benar semua. Hasilnya apa sih? Bagus. Nilai di rapotnya pasti bagus. Tapi kalau sebaliknya, ya upahnya apa? Jelek. Bukannya upah, memang nilainya bagus, tapi Tuhan tahu kalau berbohong. Oke. Jadi anak-anak Tuhan supaya upahnya besar di surga harus lakuin sesuai yang Tuhan mau. Seperti firman Tuhan katakan, kalau Tuhan bilang nggak boleh mencontek, ya nggak boleh. Kalau Tuhan bilang harus taat, ya harus taat. Oke adik-adik? Oke. Kita angkat pujian dulu nggak sih Kak? Yap, betul sekali. Untuk mengakhiri episode kali ini, kita angkat pujian terlebih dahulu. Musik. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi,
lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi yuk, angkat dari awal. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa sih, Kak? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay. Nah, astaga, udah selesai, Kak. Iya, episode kita kali ini sudah berakhir. Sebelum kita menutupnya, mari kita bersatu dalam doa. Silakan Kak Oke, Besta. ayo adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Jangan ngintip ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang sangat luar biasa, Bapa. Semoga apa yang kami dengarkan pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, Bapa. Kami landaskan melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Bye-bye. Bye-bye. See you.